Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa tabi'ina bi ihsan ila yaumil. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati muslimin muslimat rahmatullah, hadirin hadirat rahmatullah. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah SWT pada kesempatan ini saya diberi kehormatan untuk menyampaikan tentang kesesatan Syiah yang insya Allah akan saya bicarakan mengenai Syiah telah difatwakan sesat, Syiah menodai agama, dan Syiah mengusung kemusyrikan. Ini akan saya kemukakan dengan adanya kenyataan dan juga landasannya adalah adanya sabda Nabi Muhammad SAW disesuaikan dengan kenyataan yang sekarang ternyata sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara yang nyata adalah Syiah menodai agama, mengingkari kemurnian Al-Quran. Artinya menganggap Al-Quran itu sudah dirubah-rubah dan sudah palsu. Telah terbukti Tajul Muluk, pentolan Syiah Sampang, divonis penjara 4 tahun karena terbukti menodai agama, yaitu agama Islam, karena menganggap Al-Quran tidak murni lagi. Dia divonis penjara karena melanggar pasal 156A KUHP. Kemudian mari kita telusuri satu persatu. Syiah jelas-jelas sesat dan menodai agama Islam, itu sudah tidak kurang data dan fakta. Nanti data ditambah oleh Ustadz Farid, ini dibawakan satu tas buku. Dan juga ada CD, ada macam-macam. Ustadz Farid ada temnya juga di depan rupanya. Nah, ini sekedar yang saya bawakan. Pertama, fatwa sesat Syiah, yaitu fatwa MUI Jawa Timur tentang sesatnya Syiah. Itu bisa dilihat, yang intinya Majelis Ulama Jawa Timur tentang kesesatan Syiah itu memutuskan, mengukuhkan dan menetapkan keputusan MUI daerah yang menyatakan bahwa ajaran Syiah khususnya Imamiyah Itsna Asyariyah atau yang menggunakan nama samaran Madhab Ahlul Bait dan semisalnya, serta ajaran-ajaran yang mempunyai kesamaan dengan paham Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah adalah sesat dan menyesatkan. Nah, ini fatwa jelas, sesat dan menyesatkan. Sedangkan kadang-kadang orang mengatakan itu kan Syiah Sampang, itu kan Syiah Jawa Timur. Nah, nanti kita bicarakan. Fatwa ini dikeluarkan di Surabaya 27 Safar 1433 Hijriah, 21 Januari 2012 Miladiyah Masehi. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Jawa Timur, Ketua Umum Kiai Haji Abdus Somad Bukhari, Sekretaris Umum Dr. Anus H. Imam Tabrani MM. Masalah fatwa ini seperti dikatakan oleh Majelis Al-Zikro dan ormas-ormas Islam yang menghadap ke Majelis Ulama kemarin,
bahwasannya fatwa MUI Jawa Timur itu diberlakukan saja. Karena memang sebenarnya fatwa MUI Jatim tentang yang Syiah itu telah menang mutlak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari Selasa 13 November tahun 2013. Jadi fatwa ini rupanya digugat oleh pihak Syiah. Kemudian dalam pengadilan itu dinyatakan dalam sidang putusan dengan kemenangan mutlak untuk MUI Jawa Timur itu diputuskan Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat kemarin Selasa 13 bulan 11 2013. Nah, jadi fatwa itu sampai sudah digugat tetapi telah menang mutlak. Sehingga ini ya tetap berlaku. Kemudian yang ketiga, Majelis Ulama Pusat menilai fatwa MUI Jawa Timur itu sah karena MUI Pusat mensahkan dan mendukung fatwa MUI Jawa Timur tentang kesesatan Syiah. Dalam tulisannya di Harian Republika pada hari 8 bulan pada tanggal 8 bulan 11 2012, Ketua MUI Pusat Kiai Haji Ma'ruf Amin mengatakan, setelah melakukan serangkaian penelitian dan berkonsultasi dengan MUI Pusat, MUI Jatim mengukuhkan fatwa serupa. Mencermati hal itu, penulis menyimpulkan, penulis yaitu Ketua MUI Pusat Kiai Haji Ma'ruf Amin menyimpulkan bahwa fatwa MUI Jawa Timur tentang Syiah sudah pada tempatnya dan sesuai aturan. Nah, jadi berarti dikuatkan oleh Ketua MUI di pusat. Kemudian setelah Syiah difatwakan sesat oleh MUI Jawa Timur dan dikuatkan dengan tulisan oleh Ketua MUI Pusat, maka bukti-bukti menodai agama mari kita telusuri. Bukti Syiah menodai agama, dan bukan hanya Syiah Sampang saja yang sesat itu. Satu, Tajul Muluk, pentolan Syiah dari Sampang telah divonis 4 tahun penjara karena terbukti melanggar pasal 156A tentang penodaan agama. Karena Tajul Muluk menganggap Al-Quran tidak murni lagi. Vonis pengadilan itu sampai diketok palu oleh 3 jenis pengadilan, yakni Pengadilan Negeri Sampang dengan nomor sekian pada bulan Juli 2012. Lalu memvonis Tajul Muluk hukuman penjara 2 tahun karena menodai agama, melanggar pasal 156A itu tadi. Kemudian Tajul Muluk naik banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Naik banding divonis naik dari 2 tahun menjadi 4 tahun penjara. Nah, jadi tadinya 2 tahun, naik banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Tetapi vonisnya menjadi naik 4 tahun, tadinya 2 tahun, karena terbukti menodai agama. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang tertuang dalam surat bernomor sekian pada 21 September 2012 itu memutuskan terdakwa Tajul Muluk alias Ali Murtado terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan yang bersifat penodaan agama. Kemudian ia mengajukan, yaitu Tajul Muluk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan putusannya kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung. Maka tetap Tajul Muluk wajib menjalani hukuman 4 tahun penjara. Nah, jadi naik sampai ke Mahkamah Agung dan kasasinya itu ternyata ditolak, maka berarti tetap menguatkan keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya. Keputusan itu tertuang dalam petikan putusan MA dengan nomor sekian yang dikirim oleh MA ke Pengadilan Negeri Sampang tertanggal 9 Januari 2013. Nah, jadi ternyata Syiah menodai agama, menganggap Al-Quran tidak murni lagi, itu sudah sah lewat 3 pengadilan. Oleh karena itu benar-benar secara hukum Syiah itu adalah menodai agama. Bahkan lewat 3 pengadilan. Semuanya menyatakan bahwa menodai agama. Lantas
orang akan berkilah, itu kan Syiah Sampang, itu kan Tajul Muluk. Apabila masih ada yang berkilah bahwa itu hanya Tajul Muluk saja, sedang Syiah yang lainnya di Indonesia ini tidak begitu, maka coba lihat bagaimana Jalaluddin Rahmat dengan koncokonnya dari Hijabi, bahkan didukung pula oleh penghalal homoseks. Siapa namanya ini? Ada yang tahu? Musda Mulia membela Syiah Sampang dengan menyerang majelis ulama dalam tanda kutip dalam dialog di Kompas TV Senin malam 16 bulan 9 2013. Jadi kalau ada yang mengatakan itu Syiah Sampang, lah kenapa Jalaluddin Rahmat dan lain-lain kemudian membela Syiah Sampang, membela Tajul Muluk dengan menghadapi MUI di TV Kompas? Berarti sama dong antara Syiahnya Jalal dengan Syiahnya Tajul Muluk, yaitu menodai agama. Yang ketiga, pendukung Syiah membela Syiah Sampang dan jualan kemusyrikan. Penyanyi ya Toibah siapa? Haddad Alwi ternyata Syiah. Ia adalah penyanyi yang cukup terkenal yang biasa berduet dengan, saya nggak tahu, Juanita Sulis. Tahu nggak? Saya nggak tahu. Salah satu lagunya yang berjudul Ya Toibah diubah liriknya dalam bahasa Arab dan berisi pujian pada Ali bin Abi Thalib secara berlebihan. Berlebihannya bagaimana? Berlebihannya itu yaitu Ya Ali ya bna Abi Thalib minkum masdarul mawahib. Artinya, wahai Ali bin Abi Thalib, darimulah sumber-sumber keutamaan, anugerah-anugerah atau bakat-bakat. Astagfirullah. Gulu itu mujawazatul had, melampaui batas. Dalam videonya pada menit ke 149, seorang anak kecil sujud sholat di atas turbah Husainiyah, yaitu tanah Karbala. Kreweng yang begini. Bagaimanapun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah manusia biasa, bukan Tuhan. Di dalam nyanyian itu sampai disanjung sebegitu, dianggap dari Ali. Dari Alilah sumber anugerah-anugerah atau bakat-bakat atau keutamaan-keutamaan. Ini sangat berlebihan alias gulu. Padahal Nabi Muhammad SAW bersabda, Iyyakum wal guluwa fa innama halakaman kana qablakum bil guluwi fiddin. Artinya, jauhilah olehmu gulu, yaitu sikap berlebih-lebihan, karena sesungguhnya rusaknya orang sebelum kalian, sebelum Islam ini, itu hanyalah karena gulu, yaitu berlebih-lebihan dalam agama. Hadis Imam Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Ibnu Abbas, sahih. Nah, Haddad Alwi ini dalam kunjungannya ke pengungsian Syiah di Sampang tanggal 29 bulan 9 tahun 2012, Haddad Alwi mengatakan, ini kepada orang Syiah, Haddad Alwi mengatakan, nggak ada orang mau masuk surga tidak diuji. Nah, berarti yang akan masuk surga orang Syiah. Malahan kemudian diibaratkan Rasulullah. Kata Haddad Alwi, Rasulullah tidak jauh dari kita dan jangan ragu, Rasulullah tidak sayang sama kita. Jangan ragu kalau tidak sayang. Artinya mesti sayang. Penderitaan Rasulullah lebih berat ujiannya daripada ujian kita. Astagfirullah. Padahal Syiah justru yang menodai agama, justru yang telah difatwakan sesat, justru yang telah divonis menodai agama. Tetapi Haddad Alwi mengatakan bahwasannya gak ada orang mau masuk surga tidak diuji. Nah, Rasulullah pun ujiannya lebih berat daripada kita. Astagfirullah, bolak-balik. Jadi kalau tadi Jalaluddin Rahmat melawan Majelis Ulama, kemudian Haddad Alwi menghibur orang-orang Syiah. Kemudian kalau masih ada yang mengatakan bahwa itu masih Syiah Sampang, bukan yang lain lagi,
Yang menodai bahwasanya Al-Quran tidak murni lagi itu kan Tajul Muluk. Yang lain kan tidak begitu. Buktinya, nah sekarang kita bantah. Buktinya Haidar Bagir itu menuduh ada tahrif Al-Quran. Tahrif itu adalah penyelewengan, perubahan setelah Al-Quran, setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Kemudian Al-Quran dirubah. Itu tahrif. Nah, itu ditulis di Republika, yaitu berisi tuduhan seputar adanya tahrif Al-Quran, yaitu perubahan teks dari aslinya. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Al-Quran dianggap dirubah. Bahwa mulanya surat Al-Ahzab, surat ke-33, itu dibaca 200 ayat. Namun kemudian hanya tersisa 73 ayat saja. Artinya telah hilang sekitar 127 ayat. Ini tulisan Haidar Bagir di Republika edisi 27 Januari 2012. Dr. Haidar Bagir menulis artikel berjudul Sekali Lagi Syiah dan Kerukunan Umat. Bagaimana bisa rukun? Dia menuduh Al-Quran telah dirubah. Nah, jadi kalau Syiah Sampang telah divonis menodai agama, bahasanya Al-Quran tidak murni lagi, itu ternyata juga Syiah di sini-sini juga, bahkan ditulis di Republika, yaitu Haidar Bagir. Alhamdulillah, tanggal 8 Maret yang akan datang di Islamic Book Fair, di pameran buku Islam di Senayan, Jakarta, Haidar Bagir dibatalkan, tidak jadi untuk manggung di IBF itu. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Kemudian kabarnya digantikan oleh bekas Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar. Tetapi Nasaruddin Umar adalah orang yang memberi kata pengantar buku Anan Krishna. Siapa Anan Krishna? Orang kafir yang terkena pidana pelanggaran seks, pelecehan seks telah dihukum. Nah, itulah diantara bukunya yang memberi kata pengantar adalah Nasaruddin Umar. Padahal buku itu berisi kemusyrikan, padahal menguraikan tentang Al-Quran. Kemudian Nabi Muhammad dilecehkan dengan diangkat sebegitu rupa, bahasanya dalam hadis diriwayatkan menurut buku Anan Krishna, anak Muhammad tanpa mim, jadi ahad. Anak ahad, berarti saya Tuhan yang Maha Esa. Syirik enggak? Syirik. Anak Arabi tanpa ain, berarti Rob, Tuhan. Jadi Nabi Muhammad dianggap sebagai Tuhan. Itu buku yang diberi kata pengantar oleh Nasaruddin Umar, yang dia itu memuji-muji buku Anan Krishna ini, padahal menuduh mengatasnamakan perkataan Rasulullah bahasanya anak Arabi tanpa ain berarti Rob, anak Muhammad tanpa min berarti Ahad, artinya Tuhan yang Maha Esa. Syirik gak? Syirik. Nah, yang seperti itu kemudian sekarang akan ditugaskan untuk manggung menggantiin Haidar Bagir. Nah, kalau seperti itu, apakah kita terima juga? Padahal kemungkinan bukunya itu buku yang berbau Syiah walaupun fiksi. Oleh karena itu, dari sini mudah-mudahan nanti bisa diusulkan kepada pihak yang pihak IBF panitianya untuk membatalkan juga acara yang itu. Ini acaranya tinggal 3 menit lagi. Nah, di samping bukti-bukti ini, ternyata Nabi Muhammad SAW sudah bersabda apa itu Syiah dan bagaimana kita menyikapi. Nabi Muhammad SAW bersabda, dan itu yang meriwayatkan adalah Fatimah dan juga Ibnu Abbas. An Fatimah binti Muhammad qalat, nadharon Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Ali faqala hadza fil jannah. Riwayat dari Fatimah binti Muhammad, putrinya Rasulullah SAW.
Dia berkata, Nabi Muhammad SAW melihat kepada Ali, lalu berkata, hadza fil jannah, Ali ini kelak di akhirat akan ada di dalam surga. Wa inna min syi'atihi qauman ya'lamuna Islam, dan di antara dari golongannya itu ada suatu kaum yang mereka itu tahu tentang Islam. Tsumma yarfudunahu, kemudian menolak Islam. Lahum nabazun yusammuna ar-rafidah, mereka itu memiliki ciri disebutnya adalah rafidah. Man laqiyahum falyaktulhum, siapa yang menjumpai mereka maka bunuhlah mereka. Fa innahum musyrikun, karena mereka adalah orang-orang musyrik. Ini dalam Musnad Abi Ya'la Al-Musili, hukumnya adalah isnadnya sahih. Kemudian yang dari Ibnu Abbas, kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah ada di sisi Nabi Muhammad SAW. Wa'indahu Ali, dan di sisinya adalah Ali. Faqala Nabi SAW, lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, ya Aliyu, wahai Ali, saya kunu fi ummati kaumun, akan ada di umatku itu suatu kaum yang tahiluna habba ahlil bait, mereka bermadhab cinta ahlul bait. Lahum nabzun, mereka punya ciri, yusammauna rafidah, dinamai rafidah. Qatiluhum fa inna musyrikun, perangilah mereka karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang musyrik. Ini dari Ibnu Abdullah bin Abbas. Ini dalam Majma' Az-Zawaid yang dari Al-Haythami, sanadnya hasan. Nah, mana buktinya bahwasannya Syiah itu mengusung kesesatan sebagai kemusyrikan sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW? Nah, ini di dalam menafsiri ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, surat Ar-Rahman ayat 27, yang artinya dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, surat Ar-Rahman ayat 27. As-Shadiq berkata, nahnu wajhullah, kami imam-imam Syiah itulah yang dimaksudkan dari lafal wajhullah, wajah Allah itu jadi menurut Syiah adalah imam-imam Syiah. Musyrik enggak? Musyrik. Kemudian ayat walillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Surat Al-Baqarah ayat 115. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Itu di dalam buku Syiah disebut, diartikan wajhullah itu adalah Ali. Itu di dalam buku Biharul Anwar oleh Al-Majlisi. Kalau lafal fatham wajhullah, kemana saja di sana adalah wajah Allah, artinya adalah Ali. Syirik enggak? Maka benarlah fa innahum musyrikun, kata Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh dua periwayat, yang satu Fatimah putri Nabi, yang satu Ibnu Abbas adalah Ibnu Abbas nisan sepupu Nabi. Jadi yang meriwayatkan Fatimah putrinya Nabi dan Ibnu Abbas sepupu Nabi. Ini hadisnya sanadnya adalah hasan, yang satu sahih. Oleh karena itu, ternyata dari segi kenyataan Syiah adalah menodai agama, menganggap Al-Quran tidak murni lagi, dan itu sudah dari pengadilan saja secara berlapis 3 tingkat. Kemudian fatwa sudah menyatakan sesatnya Syiah. Kemudian Nabi Muhammad sudah menyatakan mereka itu musyrik. Kemudian kitab mereka sendiri telah menyatakan wajah Allah itu adalah Ali, atau wajah Allah itu artinya adalah imam-imam Syiah. Oleh karena itu, keraguan apa lagi? Kalau sudah ada hadisnya, kalau sudah ada kenyataan terbuktinya, kalau sudah ada fatwa dan sebagainya, ternyata Syiah fa innahum musyrikun. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl, wal fitnatu akbaru minal qatl, surat Al-Baqarah ayat 217 dan juga 191. Wal fitnatu di situ artinya mengembalikan dari tauhid
kepada kemusyrikan itu asyaddu minal qatl, lebih dahsyat bahayanya dibanding pembunuhan fisik. Jadi di Suriah yang dibunuh 200.000 lebih oleh Syiah Nusairiyah rezim Bashar Assad itu sudah sangat memprihatinkan umat Islam, itu sudah sangat sadis, itu sudah sangat bahaya. Tetapi wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan mengembalikan dari tauhid kepada kemusyrikan yang dilakukan oleh Syiah itu asyaddu minal qatl, lebih dahsyat lagi dibanding pembunuhan fisik. Oleh karena itu komplit Syiah itu telah membunuh fisik dan membunuh keimanan menjadi kemusyrikan. Oleh karena itu Syiah adalah bahaya total. Takbir. Allahu Akbar. Oleh karena itu, hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, yang satu, faktuluhum, bunuhlah mereka. Yang satu, qatiluhum, perangilah mereka. Hampir sama. Karena bahayanya adalah bahaya total. Baik itu secara fisik menyerang, maupun secara akidah menyerang. Dari tauhid dikembalikan kepada musyrikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa yang beliau sampaikan. Sudah tidak ada lagi keraguan akan kesesatan Syiah, bahwa Syiah itu kebencian mereka kepada Ahlus Sunnah, kepada kaum muslimin, membunuh fisik dan membunuh batin umat Islam. Bapak Ibu rahimakumullah, KIB, Kajian Islam Bekasi, dibiayai oleh infak umat Islam. Oleh karenanya pada kesempatan kajian umum hari ini, panitia memberi kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk ikut andil dalam dakwah dan jihad Islam dengan menyisihkan sebagian rizkinya untuk membiayai kegiatan Kajian Islam Bekasi untuk kegiatan-kegiatan berikutnya, dan untuk hari ini pun juga masih membutuhkan support bantuan dari kaum muslimin untuk menutupi beberapa kekurangan-kekurangan di luar prediksi awal kita. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk sesi berikutnya yang akan menyampaikan kajian mengenal dan mewaspadai bahaya Syiah adalah Ustadz Farid Ahmad Uqbah. Sudah tidak asing bagi kita semuanya, guru saya dan guru kita semuanya. Beliau adalah master yang menguasai tentang seluk-beluk Syiah berikut dengan kesesatan-kesesatannya, dan nanti di akhir kita akan minta arahan daripada Ustadz Abu Jibril yang alhamdulillah beliau menyempatkan waktunya ikut hadir di majelis kita pada siang hari ini. Ustadz Farid Ahmad Uqbah, hadirin rahimakumullah, akan menjelaskan tentang hakikat kesesatan dan bahaya Syiah. Ini penting sekali untuk kita simak karena beliau adalah pakar yang sudah lama menggeluti tentang kesesatan Syiah. Bahkan lawan-lawan dari kelompok Syiah pun, yakni tokoh-tokoh Syiah pun juga kelihatan gentar untuk menghadapi beliau karena beliau memang betul-betul menguasai persoalan itu. Maka mari kita simak dengan baik, dengan seksama penjelasan beliau. Semoga Allah tanamkan kefahaman dalam hati kita terhadap hakikat ini, dan kita doakan orang-orang Syiah yang ikut hadir di majelis ini terbuka hatinya, mau menerima kebenaran dan meninggalkan ajaran sesat tersebut, berpindah kepada as-siratal mustaqim, faham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menghantarkan kebahagiaan dunia hingga akhirat. Kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Farid Ahmad Uqbah dengan segala hormat kami persilahkan.